Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri atas nama Bagas Rahmat Darmawan, Misrullah Lentera Paranggi, Muhammad Nur Kurniawan. Di sini kami akan menjelaskan demokrasi dan tantangannya di Indonesia. Indonesia banyak mengalami pada awal, namun dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di sana-sini, sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya, kebebasan pers sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya, sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu, yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia, hal itu bisa kita temukan dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia. Selain itu, banyaknya suku, budaya, dan bahasa, kesemuanya merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri. Yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana tantangan demokrasi di Indonesia waktu Orde Baru dan era reformasi? Tantangan demokrasi di era Orde Baru. Peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Kuda Tuli menyisakan misteri sekaligus membentuk Megawati Soekarno Putri yang kita kenal saat ini. Hari itu kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia PDI diambil alih paksa lewat pertumpahan darah. Suasana di Jalan Diponegoro, Jakarta begitu mencekam. Peristiwa Kuda Tuli bahkan disebut sebagai salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia. Sebelum sampai ke kerusuhan, hampir satu dekade lamanya PDI mengalami konflik internal. Bergabungnya Megawati ke PDI pada 1987 meresahkan banyak pihak, terutama pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Tantangan demokrasi di era reformasi. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas serta bermunculnya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme.
Tantangan demokrasi di Indonesia era reformasi akibat pandemi COVID-19. Pada era pandemi COVID, ada kebijakan melarang warga masyarakat untuk berkumpul di ruang publik dengan tujuan untuk mencegah penularan COVID-19. Dengan begitu, selama periode pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial tidak memungkinkan lagi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik. Bahaya politisasi program bantuan sosial COVID-19 untuk mobilisasi dukungan jelang kontestasi Pilkada serentak 2020. Kekhawatiran ini cukup beralasan, mengingat praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada sudah menjadi rahasia umum. Kesimpulan yang didapati dari artikel yang kelompok kita bahas ini adalah demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Bagi Indonesia sendiri, setiap masa demokrasi tersebut, Indonesia memiliki tantangan yang berbeda pada era Orde Baru dan Reformasi. Pada masa peralihan dari Orde Lama dan Orde Baru, banyak masyarakat dan mahasiswa berharap bahwa rezim Orde Baru akan mengembalikan sistem demokrasi yang sempat digunakan Indonesia pada medio 1950 hingga 1957. Namun harapan tersebut seakan pupus sejak pemerintah berusaha menggabungkan atau memfusikan partai-partai yang ada pada masa itu menjadi dua, yaitu PDI dan PPP. Penyatuan partai-partai tersebut dilakukan dengan tujuan agar pemerintah dapat leluasa mengontrol proses perpolitikan dengan tujuan memperkuat kedudukan basis Golkar sebagai kendaraan para elit-elit penguasa pada saat itu, serta menekan instabilitas dan menjaga stabilitas politik. Namun cara tersebut pada akhirnya akan menimbulkan rakyat kecil yang kemudian bermuara hingga menjadi peristiwa besar. Banyak peristiwa kerusuhan politik seperti peristiwa Kuda Tuli terjadi pada tahun 1996 hingga kejatuhan Orde Baru pada 1998. Kejatuhan Soeharto tersebut menandakan proses peralihan kembali kekuasaan dari Orde Baru kepada Orde Reformasi. Perubahan signifikan pun terjadi, termasuk bentuk pemerintahan yang semakin demokratis. Pemilu kembali dilaksanakan secara berjudil, kemudian tanpa paksaan untuk memilih golongan partai tertentu seperti Golkar pada Orde Baru. Meskipun dalam beberapa sektor masih bermasalah, kejatuhan Soeharto tersebut menandakan proses peralihan kekuasaan dari Orde Baru menuju Orde Reformasi. Perubahan signifikan pun terjadi termasuk dalam bentuk pemerintahan yang semakin demokratis. Pemilu kembali dilaksanakan secara berjudil tanpa paksaan untuk memilih golongan atau partai tertentu. Kemudian pembukaan keran kebebasan aspirasi pada masyarakat dan pers, dan lain sebagainya. Meskipun dalam beberapa sektor masih bermasalah, seperti supremasi hukum dan penyelesaian kasus-kasus HAM peninggalan Orde Lama dan pelanggaran HAM yang terjadi hingga saat ini. Lalu demokrasi di Indonesia sepertinya diuji kembali dengan adanya pandemi COVID-19, terutama dalam bidang hubungan atau relasi antara pemerintahan pusat dengan di daerah, mengenai kewenangan dalam menangani COVID tersebut. Selain itu, dengan adanya peristiwa tersebut secara jelas akan menampakkan kapabilitas dan kualitas seorang pemimpin dalam memimpin rakyatnya pada saat krisis terjadi, sehingga akan timbul kebusukan pemimpin tersebut atau kebaikan pemimpin tersebut. Contohnya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara terhadap dana bantuan sosial COVID-19. Sekian dari kelompok kami. Bila dalam penyampaian presentasi ini terdapat kesalahan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.